Pagi itu, embun belum sepenuhnya menguap dari dedaunan ketika roda kayu gerobak tua Nenek Sari mulai berderit menyusuri gang-gang kecil kampung Madiopuro. Suara sendal kayu dan derit gerobaknya seperti alarm bagi warga, pertanda jamu hangat dengan doa-doa kuno akan segera tiba. Nenek Sari, perempuan renta berusia lebih dari 70 tahun, mengenakan kebaya coklat kusam dan kain batik yang telah lusuh. Rambutnya disanggul rapi, matanya tajam, dan senyumnya selalu hangat. Tapi siapa sangka, di balik senyum itu, tersimpan ilmu tua yang tak banyak diketahui orang. Jamu, jamu sehat, jamu kuat, jamu tolak bala, serunya sambil mendorong gerobaknya. Setiap rumah yang ia lewati selalu menyambut. Ada yang meminta jamu kunyit asam, ada pula yang langganan beras kencur. Tapi hari ini, langkahnya terasa berat saat tiba di rumah Bu Retno. Bu Retno, panggilnya pelan. Pintu terbuka tergesa. Bu Retno, perempuan 40-an dengan wajah cemas, langsung menarik tangan Nenek Sari masuk. Bu, tolong lihat anak saya, Saka. Sudah 2 malam panas dingin, matanya kosong, seperti lihat sesuatu yang tidak kita lihat. Nenek Sari menaruh botol-botol jamunya di meja dan mendekati kamar kecil di pojok rumah. Di sana, Saka terbaring lemah. Tubuhnya kurus, kulit pucat. Matanya terbuka, menatap langit-langit dengan lirih. Bibirnya bergerak pelan, seolah bicara pada sesuatu yang tak kasat mata. Aku nggak mau, aku takut, jangan ambil aku. Nenek Sari menatap lekat-lekat wajah bocah itu, lalu menarik keluar kain kecil dari saku bajunya. Ia usapkan ke dahi Saka dan membisikkan sesuatu dalam bahasa kuno, bahasa yang hanya dipahami para penjaga ilmu putih dari tanah Jawa. Tiba-tiba tubuh Saka menggigil hebat. Ruangan menjadi dingin, dan jendela tertutup sendiri meski tak ada angin. Bu Retno ketakutan. Ada apa, Bu? Nenek Sari menutup mata, meraba dada Saka, lalu mendesah berat. Anakmu sudah ditandai. Ada yang menginginkan dia, bukan manusia, tapi makhluk dari perjanjian gelap. Wajah Bu Retno memucat. Teh tumbal, Bu? Nenek Sari mengangguk pelan. Pesugihan. Yang menandai anakmu bukan orang sembarangan. Ini, kerjaan dukun kelas tinggi. Bu Retno terjatuh ke lantai, menangis histeris. Tenang, Retno. Selama aku masih hidup, anakmu tidak akan mereka ambil, ucap Nenek Sari tegas. Ia membuka salah satu botol dari gerobaknya. Isinya cairan kehitaman pekat, dengan aroma tajam yang menusuk hidung. Ini bukan jamu biasa. Ini penolak bala yang sudah kutanam dengan doa-doa leluhur. Campur dengan air kelapa dan mandikan Saka malam ini, sebelum tengah malam. Setelah itu, kubutuhkan sesuatu milik anakmu. Benda yang sering ia pakai. Bu Retno mengambil topi kecil berwarna merah. Ini, Bu. Dia selalu pakai kemana-mana. Nenek Sari mengambil topi itu dan menggulungnya di tangan. Matanya menutup, mulutnya berkomat kamit. Dalam sekejap, kulit tangannya menghitam di bagian tertentu, tanda ia sedang menarik energi dari benda tersebut. Ia membuka mata, lalu mengangguk. Benar dugaanku. Dia sudah dikuntit sejak 2 minggu lalu. Energinya mulai dikuras, jiwanya dibelah untuk dipersembahkan. Tapi belum terlambat. Bu Retno menggenggam tangan Nenek Sari erat. Tolong anak saya, Bu, saya mohon. Nenek Sari tersenyum, tapi di matanya menyala kilatan yang tak biasa. Aku pernah kehilangan anak karena pesugihan. Sejak saat itu, hidupku hanya untuk menyelamatkan anak-anak orang lain dari jerat setan seperti itu. Malam hari, Nenek Sari kembali ke rumahnya yang sederhana di pinggir kebun bambu. Ia membuka pintu belakang dan masuk ke ruang gelap yang tersembunyi di bawah lantai kayu.
Di sanalah altar tua peninggalan kakek buyutnya berdiri. Di sekelilingnya, botol-botol jamu berjejer bukan hanya sebagai obat, tapi juga sebagai media energi. Dari pelindung, pengusir makhluk gaib, hingga jamu yang bisa membakar jin dalam tubuh manusia. Di depan altar, Nenek Sari menaruh topi Saka. Ia menaburkan bunga kantil, menyalakan dupa, dan membacakan mantra pelindung. Wahai roh-roh leluhur, jagalah anak ini dari niat jahat yang menuntut tumbal. Lindungi dia dari bayang yang mengintai dari sudut tergelap malam. Tiba-tiba api dupa membesar sendiri, dan dari asap muncul bayangan hitam tinggi besar dengan mata merah menyala. Makhluk itu tidak bersuara, tapi aura jahatnya terasa menyengat. Nenek Sari berdiri, tangan memegang botol jamu hitam yang ia buat sendiri siang tadi. Keluar kau dari jalur anak itu. Dia bukan milikmu. Bayangan itu mengeluarkan suara berat. Terlambat, tuannya sudah memilih. Jiwa anak itu telah dijanjikan. Tidak. Selama namaku masih bernafas, kau tidak akan menyentuh anak itu. Nenek Sari membuka tutup botol dan menyiramkan jamu ke dalam api dupa. Api itu meledak dan menyala biru terang, membakar bayangan hitam itu hingga menghilang dalam pekikan nyaring. Nenek Sari terjatuh lemas. Nafasnya berat, tapi matanya menatap tajam. Ini baru permulaan. Keesokan harinya, Saka terlihat sedikit lebih tenang. Ia mulai bisa bicara, walau tubuhnya masih lemah. Tapi malam belum usai. Saat Nenek Sari sedang beristirahat di teras rumahnya, seekor burung gagak besar mendarat di pagar. Paruhnya membawa secari kain, sejenis potongan baju ritual. Di sudutnya tertulis huruf-huruf kuno Jawa yang berarti, tumbal belum selesai. Kami akan kembali. Nenek Sari meremas kain itu, lalu menatap langit malam. Siapapun kau, yang sudah tandai anak itu, kau telah memilih musuh yang salah. Malam itu langit mendung. Angin berembus lirih membawa aroma tanah basah. Di rumah Bu Retno, ketenangan hanya sebatas ilusi. Saka kembali demam tinggi, tubuhnya menggigil seperti ditarik sesuatu dari dalam. Matanya terbelalak kosong, menggumam kata-kata yang terdengar seperti bahasa asing. Saka, nak, Bu Retno memeluk tubuh putranya erat, air mata tak bisa lagi ditahan. Pintu rumah diketuk keras. Tok! 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 Bu Retno membuka pintu dengan panik, dan berdirilah Nenek Sari, kali ini tak membawa gerobak. Ia mengenakan kain hitam dan selendang merah darah yang mengikat rambutnya. Wajahnya dingin, tatapannya tajam. Bersiaplah, kita harus bergerak malam ini juga, katanya. Gerak kemana, Bu? Anakmu tak bisa diselamatkan hanya dengan jamu. Yang ingin mengambilnya sudah mulai menuntut janji. Kita harus mencari pusat kekuatannya, atau Saka akan diambil sebelum matahari esok terbit. Bu Retno menelan ludah. Tapi kemana? Nenek Sari mengeluarkan segenggam beras kuning yang ditaburi bunga melati kering. Ia menaburkannya di lantai rumah, lalu membakar dupa kecil. Asap membentuk peta samar, menunjuk ke arah utara desa. Dekat hutan bambu, di bekas pabrik gula tua. Di sanalah mereka berkumpul. Disitulah energi pesugihan menghisap kehidupan. Dengan senter kecil dan kantung berisi jamu, bunga, dan botol minyak cendana, mereka berdua berjalan menembus malam. Udara makin dingin saat mereka mendekati reruntuhan pabrik gula yang sudah lama ditinggalkan. Bangunannya reyot, ditumbuhi lumut, dan hanya diterangi cahaya bulan yang redup. Tempat ini, kenapa bisa jadi sarang pesugihan? Tanya Bu Retno berbisik. Nenek Sari menjawab lirih, dulu ini tempat orang diperas tenaganya, sekarang jadi tempat iblis memeras nyawa. Setiap tempat yang pernah jadi ladang penderitaan, mudah dijadikan tempat persembunyian energi gelap. Mereka menyusup melalui celah pagar kawat yang sudah berkarat.
Bau amis langsung menyambut. Seperti bau darah dan dupa terbakar. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar dari arah gelap. SSSSSST. Bu Retno gemetar. Itu suara apa? Nenek Sari mengeluarkan sebotol kecil jamu kental berwarna merah tua dan mengoleskannya ke dahinya sendiri, lalu ke kening Bu Retno. Untuk menutupi aura kita, agar mereka tak mencium kehadiran kita. Mereka menyelinap ke dalam pabrik yang gelap. Di tengah ruangan, mereka melihat sesuatu yang mengerikan, sebuah lingkaran ritual dengan 5 lilin menyala, simbol-simbol aneh tergambar di lantai dengan darah, dan di tengahnya, seorang bocah lelaki yang diikat dengan tali ijuk. Itu Saka. Mulutnya disumpal kain, tubuhnya lemas tak bergerak. Di sekelilingnya berdiri 5 pria bertudung hitam, salah satunya memegang keris pusaka yang berasap. Pukul 2 malam ini, tumbal akan lengkap, ucap salah satu pria. Kekayaan Juragan Teguh akan abadi. Mendengar nama itu, Bu Retno membelalak. Juragan Teguh, pemilik pabrik gula? Nenek Sari mengangguk. Dia biangnya. Sudah bertahun-tahun menggunakan anak-anak tak berdosa untuk kekayaannya. Suara langkah mendekat. Seorang lelaki bertubuh besar dengan jubah sutra emas berjalan ke tengah lingkaran. Wajahnya menyeringai puas. Itulah Juragan Teguh. Ia menatap tubuh Saka yang terikat. Anak ini kuat, auranya jernih. Nyawanya mahal. Setan pun berebut. Salah satu dukun membungkuk. Kalau begitu, kita mulai ritualnya sekarang, Juragan. Namun sebelum ritual dimulai, tiba-tiba api lilin berkedip-kedip. Salah satu padam sendiri. Kemudian 2, 3. Hingga ruangan itu berubah gelap total. Dari sudut ruangan, terdengar suara lantang, hentikan ritual kalian, atau malam ini kalian akan diseret iblis yang kalian sembah. Juragan Teguh menoleh tajam. Siapa itu? Cahaya terang meledak dari sudut ruangan. Nenek Sari berdiri di atas reruntuhan tangga tua, rambutnya terurai, tubuhnya mengeluarkan aura biru kehijauan. Di tangannya, botol jamu besar menyala seperti api. Kembalikan anak itu, atau tubuh kalian kubakar dengan ramuan leluhur. Salah satu dukun hitam maju. Kau cuma perempuan tua. Jangan ikut campur. Ia melempar jampi-jampi berupa asap hitam ke arah Nenek Sari. Tapi sebelum asap itu menyentuh, Nenek Sari memercikkan cairan jamu dari botolnya. Saat cairan menyentuh asap, terdengar suara letusan keras. Asap itu terbakar. Aku bukan perempuan tua biasa, ujar Nenek Sari dengan suara bergetar. Aku cucu dari penjaga Watu Tulis, pelindung garis putih Nusantara. 2 dukun langsung menyerang, melafalkan mantra dari mulut mereka. Nenek Sari memutar botol jamunya, dan seperti cambuk, cairan merah menyabet udara, membelah gelombang mantra hingga memukul tubuh para dukun. Mereka terlempar menabrak tembok, tak sadarkan diri. Juragan Teguh panik. Ia menarik keris pusakanya, mencoba menikam tubuh Saka, tanda ritual akan selesai. Tapi sebelum keris itu menyentuh kulit, Bu Retno menerjang, menubruk tubuh Teguh hingga terjungkal. Jangan sentuh anak saya. Teguh bangkit, hendak menyerang balik, namun tubuhnya dibekap oleh kabut yang entah dari mana datang. Kabut itu berwarna keemasan, membakar kulitnya sedikit demi sedikit. Arg, jeritnya. Nenek Sari berjalan mendekat, menyiramkan sisa jamu dari botol besar itu ke tubuh Teguh. Api biru langsung menyambar dan membungkus tubuhnya. Semua tumbal yang kau ambil, sekarang menagih balik. Suaranya menggelegar, dan dalam sekejap, tubuh Teguh menghitam, meleleh, lalu hancur menjadi abu. Saka dibebaskan. Tubuhnya lemas, tapi ia masih hidup.
Bu Retno memeluk anaknya sambil menangis. Terima kasih, Nenek, kalau tidak ada engkau. Nenek Sari menatap langit malam yang mulai memucat. Ini belum selesai. Masih banyak juragan, pejabat, bahkan orang-orang terhormat yang menyembah iblis demi kekayaan. Tapi malam ini, satu tumbal telah gagal, dan roh-roh mereka takkan diam. Ia menatap abu juragan Tego yang tertinggal di lantai. Dan aku, belum pensiun. Keesokan paginya, kampung Madiopuro gempar. Berita tentang hilangnya juragan Tego menyebar cepat. Beberapa buruh pabrik tua melihat api biru yang membumbung dari bekas bangunan semalam. Tapi tak ada yang berani mendekat. Di tengah kebingungan itu, satu nama beredar diam-diam dari mulut ke mulut, Nenek Sari. Namun, bagi masyarakat awam, semua dianggap mitos. Sementara itu, di dalam rumah sederhana Nenek Sari, Bu Retno merawat Saka yang mulai pulih. Anak itu kini bisa makan dan bicara, meski masih sering terdiam memeluk dirinya sendiri. Dia masih trauma, ujar Nenek Sari sambil mengaduk ramuan dalam periuk tanah liat. Bu Retno menatap putranya dengan mata sembab. Kalau aku datang lebih cepat padamu, kalau aku lebih peka. Jangan salahkan dirimu. Banyak ibu di luar sana yang kehilangan anak tanpa tahu kenapa. Tapi kamu cukup kuat untuk melawan balik. Nenek Sari menuangkan ramuan hangat ke dalam cangkir. Minumkan ini setiap malam. Ini bukan hanya penawar, tapi juga pelindung. Roh-roh pesugihan tidak suka tubuh yang hangat. Mereka suka yang kosong dan dingin. Bu Retno mengangguk, lalu bertanya pelan. Bu, dari mana sebenarnya ibu tahu semua ini? Nenek Sari terdiam sejenak. Lalu dengan napas berat, ia membuka pintu belakang rumahnya. Ikut aku. Mereka berjalan menuruni tangga kecil menuju ruang bawah tanah. Dinding-dindingnya dipenuhi lemari kaca berisi botol-botol jamu tua, kitab kuno berbahasa Jawa, dan benda-benda pusaka seperti keris kecil, patung wayang, dan segumpal rambut putih yang dibungkus kain. Dulu, aku bukan penjual jamu biasa. Aku cucu dari Mbah Rekso Atmo, dukun putih terakhir dari lereng Merapi. Beliau ditugaskan menjaga ilmu putih agar tidak dipakai sembarangan. Bu Retno ternganga. Jadi, semua jamu yang ibu jual itu. Sebagian hanya jamu biasa. Tapi sebagian lagi, adalah perisai dari kejahatan yang tak bisa dilawan dengan logika, ujar Nenek Sari sambil membuka salah satu kitab. Di dalamnya, terdapat sketsa wajah seorang laki-laki bertubuh besar. Ini, Juragan Tego, 20 tahun lalu. Dia sudah pakai pesugihan sejak dulu? Nenek Sari mengangguk. Awalnya, dia mendatangi aku. Anaknya sakit-sakitan, dan dia minta obat penguat. Tapi tak lama, dia datang dengan niat berbeda, minta kekayaan instan. Aku tolak. Tapi dia pergi ke selatan, ke pesisir. Di sanalah dia bertemu dukun Gendruwo. Bu Retno bergidik ngeri. Dukun Gendruwo? Makhluk setengah manusia. Mereka memberi kekayaan, tapi minta tumbal. Tego menerima perjanjian itu. 5 tahun kemudian, ia sudah jadi pemilik pabrik, tanah, dan rumah-rumah mewah. Tapi setiap tahun, satu anak hilang. Bu Retno teringat berita-berita lama, anak hilang saat bermain, lenyap di jalan pulang dari sekolah, tak pernah kembali. Polisi tak pernah menemukan apapun. Tapi kenapa baru sekarang anakku jadi korban? Karena sekarang, Tego berusaha mencapai tahap akhir pesugihan, kekayaan abadi. Untuk itu, dibutuhkan tumbal berdarah murni, anak-anak dengan aura putih terang seperti Saka. Sementara itu, kabar tentang hilangnya Tego sampai ke telinga pihak desa. Kepala desa mengadakan pertemuan mendadak, mengundang warga dan tokoh-tokoh penting.
Sudah saatnya kita bersihkan pabrik tua itu. Selama ini jadi tempat angker, sekarang malah bikin orang hilang, teriak Pak RW. Namun tak satu pun warga berani mengusulkan masuk ke dalam. Hingga seorang pemuda, Bagas, mantan buruh pabrik, mengangkat tangan. Saya tahu jalur ke ruang bawah pabrik. Tapi saya nggak mau masuk sendirian. Mereka lalu memanggil satu-satunya orang yang berani, Nenek Sari. Petang hari, rombongan kecil berangkat menuju pabrik. Nenek Sari membawa sebotol besar jamu hitam pekat, ditambah tas kain berisi bunga kantil, dupa, dan seikat ijuk. Di antara semak-semak dekat pabrik, mereka menemukan sebuah pintu tua besi yang tersembunyi. Inilah ruang bawah tanah tempat Teguh menyembunyikan tumbalnya, kata Bagas. Mereka masuk perlahan, hanya diterangi obor dan senter. Ruangan itu lembab, bau busuk seperti bangkai menyengat. Di dinding, masih tergambar simbol-simbol pesugihan. Di tengah ruangan, ada kolam kecil berisi cairan kehitaman. Itu darah. Dari tumbal-tumbal sebelumnya, ucap Nenek Sari pelan. Warga mundur perlahan, takut. Di pojok ruangan, mereka menemukan lemari besi berkarat. Setelah dibuka, isinya mengejutkan, foto-foto anak-anak yang hilang, potongan pakaian, dan botol berisi rambut serta kuku. Bu Retno yang ikut bersama mereka menjerit saat melihat salah satu baju itu adalah milik tetangga sebelah rumah, anak yang hilang 2 tahun lalu. Semua anak ini dikorbankan, ucap Nenek Sari. Teguh bukan satu-satunya. Masih ada yang lain. Saat malam menjelang, Nenek Sari duduk bersila di tengah ruangan bawah tanah. Ia memulai ritual pembersihan, membakar dupa, menyiram jamu ke simbol-simbol di lantai, dan memanggil roh-roh tumbal yang terperangkap. Suara gemuruh terdengar, lalu muncul bayangan anak-anak kecil berjalan pelan dari dinding ke tengah ruangan. Mereka tidak menangis, hanya menatap kosong. Maafkan kami terlambat, ucap Nenek Sari. Salah satu arwah, seorang bocah perempuan, berbisik, bukan salah kalian, tapi ada yang belum selesai. Masih ada satu yang hidup. Maksudmu? Tanya Nenek Sari. Teguh, belum benar-benar mati. Mendengar itu, Nenek Sari berdiri, wajahnya tegang. Jadi yang terbakar semalam, bukan tubuhnya, tapi wadah palsu. Tubuh aslinya bersembunyi di tempat yang paling kalian tak duga. Warga gempar. Bu Retno menatap Nenek Sari panik. Apa maksudnya? Bukankah dia sudah terbakar jadi abu? Nenek Sari menggertakkan gigi. Dia telah melangkah lebih dalam dari yang kuduga. Dia memindahkan jiwanya ke media tumbal, dan jika dia belum dihentikan sebelum purnama, dia akan bangkit kembali dengan tubuh baru. Wajah-wajah yang hadir menegang. Dan kalian tahu apa artinya? Jika itu terjadi, Saka akan kembali jadi target pertama. Langit malam kampung Madiopuro diselimuti awan pekat. Bulan purnama nyaris sempurna, tinggal 1 malam lagi. Nenek Sari berdiri di depan rumahnya yang dipenuhi aroma dupa dan suara manuk kuntul dari kejauhan. Ia tahu, malam ini bukan sekadar malam biasa. Di dalam rumah, Bu Retno memeluk Saka yang mulai merasa gelisah. Anak itu bicara dalam tidur, menyebut nama-nama asing, dan sesekali menangis tanpa alasan. Sejak dari ruang bawah tanah pabrik tua, kondisinya tak stabil. Aura di sekelilingnya berubah, seperti ada yang mengintai dari balik punggungnya. Saka, kamu gak apa-apa, ya, nak? Bisik Bu Retno, mencoba menenangkan. Tiba-tiba jendela bergetar. Angin dingin menyusup masuk, membuat api lilin di sudut ruangan bergetar lalu padam. Tok, tok, tok. Pintu diketuk. Tapi saat Bu Retno buka, tak ada siapapun.
Hanya bau kemenyan yang menyengat dan sehelai daun pisang kering tergeletak di depan. Dia mulai memanggil, gumam Nenek Sari, kini muncul di belakang Bu Retno. Siapa, Bu? Roh Teguh. Atau lebih tepatnya, wadah barunya. Jiwa Teguh sudah berpindah ke salah satu media tumbal yang belum sepenuhnya hilang. Itu bisa jadi boneka, hewan, atau bahkan tubuh manusia yang lemah. Bu Retno memucat. Tubuh manusia? Nenek Sari mengangguk pelan. Makanya, kita harus menyelesaikannya malam ini. Sebelum purnama naik sempurna besok. Nenek Sari memanggil kembali Bagas, pemuda desa yang pernah bekerja di pabrik gula. Ia tahu jalur-jalur tersembunyi. Malam itu, mereka bertiga, Nenek Sari, Bu Retno, dan Bagas, kembali ke pabrik, membawa perlengkapan ritual terakhir, jamu pelumat roh, api arwah, dan segenggam tanah dari kuburan bayi yang belum diberi nama, sebuah bahan kuno yang dipercaya bisa mengusir entitas yang berpindah raga. Saat mereka tiba di reruntuhan pabrik, semuanya tampak berbeda. Bau darah lebih menyengat. Simbol-simbol yang sebelumnya pudar kini menyala merah samar, seperti hidup. Udara panas dan lembab, tak seperti biasanya. Dari balik bayangan, terdengar suara tawa lirih, laki-laki, berat, tapi terdistorsi. Hahaha, datang juga kalian. Nenek Sari berdiri tegak. Teguh. Kau pengecut. Bersembunyi di balik jiwa orang lemah. Tiba-tiba dari lorong gelap, muncullah bayangan seorang bocah laki-laki, kurus, matanya hitam legam. Ia berjalan mendekat sambil tertawa, dan ketika cahaya menyorot wajahnya, semua terperangah. Itu Saka. Bu Retno menjerit, tidak. Itu bukan anakku. Wajah Saka mendongak, dan dari mulutnya keluar suara serak Teguh. Kau benar, Retno. Anakmu hanya wadah. Tubuhnya sempurna, bersih, belum ternoda. Rumah terbaik untuk kekekalanku. Tubuh Saka bergetar, dan aura hitam menyelimuti tubuhnya. Kulitnya mulai menghitam di bagian-bagian tertentu, dan kuku-kukunya memanjang. Nenek Sari mengangkat botol jamu besar, warna hitam pekat seperti oli, dengan gelembung merah menyala di dalamnya. Ia melemparkannya ke lantai hingga pecah, cairannya menyebar dan membentuk lingkaran pelindung. Saka, dengarkan aku, teriak Nenek Sari. Kamu masih ada di dalam sana. Lawan dia. Tapi tubuh Saka melayang perlahan, matanya putih sepenuhnya. Suara Teguh keluar makin jelas. Kau pikir jamu dan doa bisa mengalahkan aku? Aku punya ratusan roh yang kuperas, mereka bersamaku. Tiba-tiba dari balik bayangan, muncul sosok-sosok hitam, arwah korban pesugihan. Mereka melayang di udara, matanya kosong, tubuhnya rusak seperti habis terbakar. Mereka mengepung Nenek Sari dan yang lain. Nenek Sari duduk bersila, lalu menaburkan bunga kantil dan tanah kuburan ke dalam lingkaran jamu. Ia mulai melantunkan mantra kuno. Sangkan paraning dumadi bali marang cahya sejati, roh suci bali marang sangkaning urip. Api biru meledak dari tanah. Satu persatu arwah hitam itu menjerit kesakitan, terbakar oleh cahaya doa dan jamu leluhur. Namun tubuh Saka justru semakin kuat, kini suaranya dua lapis, suara anak-anak dan suara iblis dewasa. Aku Teguh, aku abadi, dan tak ada nenek bau jamu yang bisa menghentikanku. Tubuh Saka melesat menerjang Nenek Sari. Tapi dengan cepat, Bagas melemparkan keris pusaka warisan desa yang sebelumnya ia ambil dari rumah Pak Bayan. Keris itu menancap di tanah tepat di depan Saka. Tubuhnya berhenti di udara, gemetar. Nenek Sari segera meraih botol terakhir, jamu pelumat roh, warnanya bening tapi memancarkan cahaya. Saka, ini bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menyelamatkanmu.
Ia menyiramkan cairan itu ke tubuh Saka. Tubuh bocah itu bergetar hebat. Jeritan keras terdengar, mengguncang seluruh bangunan. Dari tubuh Saka, keluar asap hitam pekat membentuk wajah Tego yang menjerit. Wajah itu terbakar api biru dan berubah jadi abu yang terbang ke langit. Saka jatuh ke tanah. Tak bergerak. Bu Retno langsung berlari, menangis, memeluk tubuh anaknya. Saka, bangun, nak, bangun. Hening. Namun beberapa detik kemudian, Saka membuka mata. Matanya jernih. Nafasnya lemah, tapi ia tersenyum. Ibu. Bu Retno menangis terseduh-seduh sambil memeluk anaknya erat. Nenek Sari berdiri pelan, tubuhnya gemetar. Matanya menatap langit malam yang mulai cerah. Awan perlahan menyingkir, dan bulan purnama kini bersinar utuh, tapi tak lagi menakutkan. Pertarungan ini telah selesai. Tapi wajahnya tetap tegang. Setidaknya, untuk malam ini. Fajar menyingsing perlahan di ufuk timur. Embun menetes dari pucuk-pucuk bambu, dan aroma tanah basah kembali memenuhi kampung Madiopuro. Namun pagi ini terasa berbeda. Lebih tenang, lebih damai, seolah kampung itu baru saja melewati badai yang tak dilihat oleh kebanyakan orang. Di rumah kecil di tepi kebun bambu, Nenek Sari duduk bersila di serambi, memandangi cahaya mentari yang menembus dedaunan. Wajahnya lelah, matanya cekung, tapi ada senyum tipis di bibirnya, senyum kemenangan setelah perang panjang. Di dalam rumah, Saka tertidur tenang di pangkuan Bu Retno. Setelah malam mengerikan itu, tubuhnya mulai pulih dengan cepat. Tak ada lagi aura hitam di sekitarnya. Hanya anak laki-laki biasa dengan jiwa yang baru saja diselamatkan dari jurang gelap. Dia kuat, kata Nenek Sari pelan, saat Bu Retno duduk di sampingnya. Jarang ada anak bisa bertahan dari cengkraman pesugihan sebesar itu. Bu Retno mengangguk sambil menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Semua karena ibu. Nenek Sari menggeleng. Bukan karena aku. Tapi karena hatimu sebagai ibu, tak goyah. Itu yang membuat sihir gelap gagal. Bu Retno menunduk, lalu berkata lirih, tapi aku takut, Bu. Kalau suatu saat ada yang lain. Orang-orang seperti Tego pasti masih ada. Nenek Sari menarik napas panjang. Benar. Dunia ini tak pernah kehabisan orang serakah. Tapi di setiap generasi, harus ada yang berdiri melawan. Dan, sudah saatnya aku berhenti. Bu Retno terkejut. Maksud ibu? Nenek Sari menatap matanya. Tubuhku sudah tua, Ren. Ilmu ini tidak bisa aku bawa ke liang kubur. Harus diwariskan. Dan aku sudah memilihmu. Bu Retno membelalak. Saya? Iya. Kau yang punya keteguhan. Hati seorang ibu adalah tempat ilmu putih bisa hidup dengan murni. Dan anakmu, Saka, dia istimewa. Energinya bisa menjadi penjaga pelindung bagi mereka yang lemah. Siang itu, Nenek Sari membawa Bu Retno dan Saka ke ruang bawah tanah tempat ia menyimpan pusaka dan kitab-kitab warisan. Tapi kini, ia membuka lemari yang selama ini tak pernah ia sentuh di depan siapapun. Di dalamnya, ada sebuah botol besar dari tanah liat hitam, sebuah ikat kepala merah, dan sebuah kitab tua berisi ilmu jamu leluhur. Ini, bekalmu. Bukan untuk membalas, tapi untuk menjaga. Pelajarilah pelan-pelan. Aku akan mendampingimu, selama aku masih bisa. Bu Retno menerima benda-benda itu dengan tangan gemetar. Tapi saya ini hanya ibu rumah tangga, Bu. Kamu bukan ibu rumah tangga biasa. Kamu telah melawan iblis demi anakmu. Kamu sudah lebih dari cukup. Hari demi hari berlalu. Warga kampung mulai kembali tenang.
Pabrik tua dibersihkan dan ditutup permanen. Pemerintah desa membuat taman kecil di atasnya, sebagai penanda agar tak ada lagi yang menyentuh tempat itu sembarangan. Tapi diam-diam, ada yang berubah di kampung. Setiap pagi, seorang perempuan muda kini mulai mendorong gerobak jamu keliling, mengenakan kebaya sederhana dan membawa botol-botol jamu racikan sendiri. Jamu sehat, jamu kuat, jamu penolak bala. Itu Bu Retno. Dengan senyum hangat, ia kini melanjutkan perjalanan Nenek Sari. Di balik senyumnya, ia menyimpan ilmu kuno, doa-doa leluhur, dan keberanian yang diwariskan. Saka pun mulai menunjukkan hal-hal luar biasa. Ia bisa merasakan hawa aneh di tempat tertentu, kadang bisa membedakan orang yang punya niat jahat hanya dari pandangan pertama. Tapi Nenek Sari selalu mengingatkan, jangan terburu-buru. Jiwamu masih bertumbuh. Namun di suatu pagi, ketika matahari mulai naik, kabar mengejutkan menyebar. Nenek Sari meninggal dalam tidurnya. Tidak ada tanda-tanda sakit. Tidak ada penderitaan. Hanya tubuh yang damai, tersenyum di pembaringannya, seolah tahu bahwa waktunya sudah tiba. Seluruh kampung berkabung. Ratusan orang datang ke rumah kecilnya, menaruh bunga dan doa. Tapi hanya Bu Retno dan Saka yang tahu, bahwa kepergian itu bukan akhir, melainkan awal dari babak baru. Di malam harinya, saat Bu Retno selesai memandikan tubuh almarhum, ia menemukan selembar surat yang diselipkan di balik kitab kuno. Untuk penerusku, jika kau membaca ini, berarti aku sudah pergi. Tapi jangan menangis. Aku tak pernah benar-benar pergi. Aku hidup di jamu yang kau racik. Di doa yang kau panjatkan. Di tanganmu yang mengusap anak-anak sakit. Ingat, ilmu ini bukan untuk kemarahan. Tapi untuk harapan. Jagalah orang-orang yang tak bisa menjaga dirinya. Dan jika suatu saat angin membawa aroma kemenyan yang tak kau kenal, maka bersiaplah. Sebab, kegelapan akan selalu mencari celah. Sampai jumpa, saat kita berkumpul di sisi terang yang abadi. Sari. Hari-hari berikutnya, suara gerobak jamu tetap terdengar di gang-gang kampung Madiopuro. Tapi kini, orang tahu bahwa jamu itu bukan hanya penyembuh raga, tapi juga penjaga jiwa. Dan jika kau suatu hari mendengar seorang nenek tua menjual jamu dengan senyum lembut, jangan pernah meremehkannya. Bisa jadi, dia adalah penjaga terakhir antara dunia ini dan kegelapan yang menanti di baliknya. Tamat.